Rasa seorang penembak jitu yang terlihat memperhatikan targetnya dari kejauhan. Target meninggal di tempat seketika. Sementara itu, di sisi yang berbeda, pensiunan 4 tahun marinir juga seorang penembak jitu bernama Levi yang mempunyai rekor bagus. Terlihat mempunyai banyak pikiran dengan satu hari satu malamnya di sisir pantai. Levi yang mendapat panggilan tugas kembali dengan menghadap Bartholomew, petinggi di sana. Ia sudah beberapa kali kerja di luar lingkup marinir, tetapi ia juga akan bertugas jika ada suatu panggilan. Sebenarnya misi kali ini gak cocok dengan Levi karena psikologinya sedikit bermasalah dengan hidup sehatnya kecuali alkohol. Pimpinan tetap memaksa Levi menjalankan misi ini. Kembali di Lituania, Drasa yang menghampiri ayah di makam ibunya. Ayah udah tahu apa yang dilakuin anaknya. Ayah gak mau dia bertugas menjadi penembak jitu lagi yang beritanya udah kesebar. Ayah udah sakit kanker bertahun-tahun dan udah sedikit harapan baginya. Tapi Drasa gak gampang karena ancaman yang gak bolehin ia menjumpai ayahnya. Karena itu ayah berencana bunuh diri untuk ada Drasa di sisinya, menemani ayah di samping ibunya. Esok hari, Levi yang sedang dalam perjalanan misinya terpaksa menyerahkan identitas, jam tangan, hingga handphone lalu terjun sendirian di area yang luas dan kosong, dilanjut dengan berjalan jauh sendirian. Pada pukul 4 sore, dia bertemu dengan komando marinir kerajaan bernama Gidi. Levi lah yang akan menggantikan tugasnya. Gidi akan menjelaskan keadaan di sana di bagian barat. Ada larangan Levi untuk tidak boleh berkomunikasi dengan bagian timur, walaupun itu tidak relevan karena tugas mereka sama. Dan bagian timur juga baru pergantian orang. Memasuki tepi barat, periksa ranjau hingga mencegah orang hampa dari jurang keluar ke permukaan. Orang hampa berasal pada tahun 1940-an. 3 batalion penuh dikirimkan dan tak satu pun yang keluar dari jurang itu. Di sana nggak ada alat komunikasi sama sekali. Dan jika ada urgent, Levi bisa tekan tombol panik yang menghubungkan ke pihak berwenang. Jika ada sirine, Levi harus lari. Hari pertama dalam setahun Levi sendirian pun dimulai sejak itu. Sementara Gidi sekarang merasa bebas. Namun ternyata selama pengabdiannya, ia hanya dimanfaatkan. Tidak bicara banyak, Gidi lalu dibunuh di tempat. Levi yang menjalani misi demi misi pun belum tahu yang sebenarnya terjadi. Di balik lemari, ia menemukan pesan demi pesan dari pendahulunya, termasuk Gidi yang tadi dibunuh. Penasaran apa yang terjadi di Menara Timur, ia melihat seorang perempuan dan dirinya sadar. Drasa, perempuan di awal tadi. 1 bulan pertama berlalu di awal November. Drasa yang berulang tahun mencoba berkenalan dengan Levi di kejauhan, walau itu melanggar peraturan. Dari tulisan dan teropong mereka berkomunikasi. Drasa pun mengajak Levi untuk bersama ngerayain ulang tahunnya, dan akhirnya Levi lulu untuk ngerayain bersamanya. Namun gak lama dari itu, segerombolan orang hampa menaiki menara barat serta timur. Levi juga Drasa bekerja sama untuk menghentikan pergerakan mereka. Banyak peluru mereka habisi, namun sayang, Drasa luka terkena ledakan tadi. Besok hari, ranjau-ranjau yang sudah meledak diganti sama Levi sambil ngecek keadaan, lalu tiba-tiba ada alat di depannya dan menjauh seketika. 1 bulan berlalu. Di bulan Desember, hari-hari berlalu dengan sama. Levi di Menara Barat mengucapkan Natal kepada Drasa, kemudian merayakan dan bermain bersama di saat musim dingin. 2 bulan berlalu dari kejadian tadi. Februari makin lama, mereka makin mengerti. Levi rutin selalu cek keadaan sambil membuat quote di malam harinya. Drasa sendiri gak patroli hari itu karena ia sedih ayahnya bunuh diri tanpa kehadirannya.
dan ingin ditemani oleh Levi. Levi yang mempunyai rasa nekat untuk bisa menyeberang kepadanya tanpa peduli dengan peraturan. Dengan beberapa petik bunga, Levi meluncur menuju menara timur, pastinya disambut hangat oleh Drasa. Tersipu malu keduanya. Di sela Drasa menyiapkan pai kelinci buatannya, sedangkan Levi yang disiapkan baju pergi untuk mandi. Sedikit jahilah Drasa di sana, yang sengaja ingin melihat tubuh Levi dengan tawa kecil. Di terbenamnya matahari, mereka saling menceritakan kalau Levi mantan marinir dan punya rekor tembakan jauh yang membuat Drasa salut. Levi sangat bangga ke ayahnya yang mempunyai keahlian menembak membuatnya ikut jejak sang ayah. Drasa sendiri juga ceritain kedekatan bersama ayahnya. Mereka sangat dekat. Malam hari tiba, mereka yang udah merasa cocok kemudian menari bersama dan bercumbu layaknya sepasang kekasih hingga membuat puisi untuk Drasa. Balik ke Menara Barat saat pagi hari. Adalah keputusan yang salah. Orang hampa meledakkan ranjau yang mengakibatkan ia terjun bebas. Drasa yang melihat bergegas turun untuk membantunya. Pengerek untuk ke atas jatuh. Singkatnya, Drasa mendengar suara tembakan Levi yang sedang terjebak dan berhasil nyelamatin. Belum bernafas lega, mereka lanjut ditabrak beberapa orang hampa dengan kudanya. Sadar orang hampa dulunya seorang militer pasca Perang Dunia Kedua 1940-an. Mereka lah batalion hilang yang dibilang mendiang Jidi. Gak mau terus terjebak, Levi juga Drasa mencari jalan keluar bersama. Jeritan orang hampa, gereja tengkorak. Lalu mereka ketahui dari sana orang hampa banyak yang bunuh diri dan jiwanya masih tersangkut. Levi juga Drasa kembali bertahan diri dari serangan makhluk di sana. Di sebuah gedung, mereka menemukan generator yang berisikan rekaman dokter pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Timnya saat itu mengembangkan rudal biokimia seperti yang dilakukan Oppenheimer, yang mengakibatkan gempa bumi dahsyat yang menghancurkan segalanya. Dari penelitian kini, tim tersebut berfokus pada bendungan agar virus yang terjadi tertahan di jurang. Manusia, hewan, dan tumbuhan bermutasi bersatu menjadi orang hampa, termasuk dokternya sendiri. Video itu pun diakhiri oleh permintaan maafnya. Dengan rencana membuat pasukan yang kuat namun gagal, kini Levi sadar bahwa tugas dirinya dan Drasa untuk menyembunyikan rahasia itu. Sebelum bergegas lagi, Levi coba mengucapkan kata perpisahan kalau dia sangat beruntung bisa mengenal Drasa. Jika salah satu dari mereka tidak selamat, mereka udah siap. Dengan bom asap, tiba-tiba Drasa terjebak dengan diseretnya ia oleh orang hampa dengan kudanya hingga pingsan. Levi yang gak terima segera menyelamatkan Drasa. Dengan luka di perut Drasa, ia terbangun, langsung melawan. Lalu gak lama Levi juga datang, berhasil menyelamatinnya. Di gedung rudal kimia, mereka terus mencari jalan keluar. Banyak sekali mutan manusia yang bersatu dengan hewan dan tumbuhan. Sempat terhalang di sana, Levi juga Drasa akhirnya bisa lepas dari jeratan tadi. Harapan mereka balik lagi ketika menemukan mobil jeep yang pengait dan tali dereknya sangat kuat. Dari subuh hari mereka berencana balik ke permukaan. Awalnya baik dan lancar. Namun saat pagi hari tiba, para orang hampa sadar kemudian mengejar mereka. Mau gak mau mereka harus menghadapi gangguan yang ada di depan. Singkatnya, mereka berhasil lolos dengan membakar orang hampa menggunakan sisa penyediaan bensin di mobil yang mereka naiki. Syukurnya mereka selamat, lanjut saling mengobati luka. Levi menyesal. Dia gak ada pilihan lain selain menerima misi lanjutan. Karena sebelumnya dia gak punya siapa-siapa, tapi sekarang berbeda tujuan hidupnya. Ia mencintai Drasa yang belum diungkapin. Dari saran Drasa, ia tahu tempat kabur di Perancis yang aman di sana. Sebelum itu, mereka yang peduli pada korban penipuan dari misi ini, sebelum kabur mereka akan menghancurkan jurang terlebih dahulu. Orang hampa akan muncul dalam waktu 5 hari. Lalu hari ke-6 mereka akan pergi bersama ke Perancis. Levi yang khawatir jika mereka nggak selamat, dirinya mengungkapkan perasaan jika ia mencintai Drasa
yang direspon hangat tanpa balasan. Hari sebelum melancarkan aksi, Levi menghubungi orang yang mengirimnya. Bartholomew memiliki kamera tersembunyi pada monitor yang ada di jurang. Berpura-pura menanyakan siapa yang buka monitor itu, padahal ia tahu Levi dan Rasalah yang telah turun ke jurang lalu merusak yang ada di dalamnya. Levi yang gak mengakui itu ditugaskan untuk membunuh Drasa. Levi pun pura-pura mengiyakan. Bartholomew yang ingin membuat mutasian pasukan agar lebih kuat dari negara manapun ngerasa Levi juga Drasa telah menghalangi misi mereka, karena itu mereka akan dibunuh. Pagi pun tiba dengan mereka berdua yang sudah menyiapkan peledakan jurang. Drasa yang masih berbunga menerima cinta dari Levi dari jarak jauh. Tapi nggak lama helikopter Bartholomew juga ajudan datang. Tahu apa maksud kedatangan mereka? Levi menyuruh Drasa lari ke dataran yang tinggi. Tidak adanya Levi dan Drasa di menara membuat mereka dikejar oleh drone dengan tembakan yang sempat melukai Levi. Tidak menyerah di situ. Setelah berhasil melumpuhkan semua drone, dengan keahlian keduanya menembak peledak di jarak yang sangat jauh, menyadarkan Bartholomew untuk lari karena ledakan itu dibuat Levi Drasa untuk menghancurkan jurang. Semua menjauh, namun sayang, Levi yang sempat mendapat luka dari drone ikut terkena ledakan bersama Bartholomew dan ajudannya. Drasa yang mempunyai perasaan tidak enak terhadap Levi, setia menunggunya berhari-hari hingga di Perancis seorang diri. Rasa sedih atas ketiadaan Levi dengan puisi buatannya yang baru ia baca saat matahari tenggelam. Beberapa bulan berlalu, tanpa menghilangkan rasa cintanya, Drasa yang kini gak punya siapa-siapa menjadi pelayan restoran. Di hari itu juga ia dikejutin kedatangan Levi kekasihnya. Levi berhasil selamat dan hidup. Satu-satunya orang yang melengkapi kehidupan satu sama lain. Sejak saat itu mereka pun meninggalkan pekerjaan lama, lalu hidup bersama selamanya. Dan film pun berakhir sampai sini.